Perjalanan kami kali ini dimulai dari Bandara Copenhagen, Denmark. Dari ujung utara Eropa, kami terbang menuju Kroasia, sebuah negeri di tepi Laut Adriatik yang menjadi pintu masuk kami menuju kawasan Balkan, khususnya wilayah yang dulu pernah menjadi bagian dari Yugoslavia. Dari udara, kawasan ini tampak seperti destinasi wisata Eropa pada umumnya. Laut Adriatik yang biru, pegunungan yang membentang, pulau-pulau kecil yang tersebar, dan kota-kota tua yang berdiri indah di tepi pantai. Namun sesungguhnya, di balik keindahan itu, Balkan menyimpan salah satu sejarah paling kompleks di dunia. Balkan sering disebut sebagai persimpangan peradaban. Selama lebih dari 2000 tahun, wilayah ini menjadi tempat bertemunya Timur dan Barat, Kristen dan Islam, Eropa Tengah dan Mediterania. Berbagai kekaisaran, bangsa, dan kekuatan politik datang silih berganti, meninggalkan jejaknya masing-masing. Sebelum ada Kroasia, Serbia, Bosnia, Slovenia, atau negara-negara Balkan seperti yang kita kenal hari ini, wilayah ini pernah menjadi bagian dari Kekaisaran Romawi. Setelah Romawi runtuh, datang bangsa-bangsa Slavia yang kemudian menjadi salah satu akar utama penduduk Balkan saat ini. Berabad-abad kemudian, pesisir Kroasia banyak dipengaruhi Republik Venesia dari Italia. Bosnia dan sebagian Balkan berada di bawah Kesultanan Ottoman, sementara wilayah utara seperti Kroasia dan Slovenia lama berada dalam pengaruh Kekaisaran Habsburg dari Austria. Itulah sebabnya, dalam jarak beberapa jam perjalanan saja, kita bisa menemukan gereja Katolik bergaya Eropa Tengah, masjid peninggalan Ottoman, benteng tua kota pelabuhan bercita rasa Mediterania, dan jalan-jalan batu yang menyimpan ingatan berabad-abad. Setiap lapisan sejarah meninggalkan identitasnya sendiri. Bahkan Napoleon pernah menjejakkan pengaruhnya di kawasan ini. Pada awal abad ke-19, sebagian wilayah pesisir Adriatik sempat berada di bawah kekuasaan Prancis melalui provinsi Iliria. Kekuasaan itu memang singkat, tetapi dari masa-masa seperti inilah gagasan tentang identitas bangsa-bangsa Slavia Selatan perlahan ikut tumbuh. Dari sana, kelak lahir sebuah mimpi besar bernama Yugoslavia, yang berarti tanah bangsa Slavia Selatan. Setelah Perang Dunia I, berbagai bangsa di kawasan ini disatukan ke dalam satu negara. Mimpi itu kemudian mencapai puncaknya di bawah kepemimpinan Josip Broz Tito, pemimpin Yugoslavia yang juga dikenal sebagai sahabat Presiden Soekarno dan salah satu tokoh penting gerakan non-blok. Selama puluhan tahun, Yugoslavia menjadi simbol persatuan berbagai etnis, agama, bahasa, dan budaya yang berbeda. Namun ketika Tito wafat pada tahun 1980, perekat besar itu perlahan mulai melemah. Memasuki dekade 1990-an, Yugoslavia pecah dalam serangkaian konflik yang menjadi salah satu perang paling berdarah di Eropa sejak Perang Dunia Kedua. Dari reruntuhan negara itu, lahirlah negara-negara yang kita kenal hari ini: Slovenia, Kroasia, Bosnia dan Herzegovina, Serbia, Montenegro, Makedonia Utara, serta Kosovo, yang status politiknya masih menjadi perdebatan bagi sebagian negara. Menariknya, hanya sekitar 30 tahun setelah perang itu berakhir, kawasan ini berubah menjadi salah satu destinasi wisata paling menarik di Eropa. Dan Kroasia adalah salah satu contoh terbaiknya. Di negeri inilah kita bisa melihat hampir seluruh lapisan sejarah Balkan dalam satu tempat. Jejak Romawi, pengaruh Venesia, warisan Habsburg, kisah Napoleon, luka perang Yugoslavia, hingga wajah Eropa modern yang kini menjadi bagian dari Uni Eropa dan kawasan Schengen. Karena itulah, perjalanan ini bukan sekadar perjalanan melintasi negara-negara Balkan. Ini adalah perjalanan menyusuri jejak kekaisaran, ideologi, perang, dan peradaban yang telah membentuk wajah Eropa Tenggara selama ribuan tahun. Kami datang untuk melihat laut, kota tua, pegunungan, dan lanskap yang indah. Tetapi mungkin, sebagaimana setiap perjalanan selalu mengajarkan sesuatu yang lebih dalam, kami juga akan melihat bagaimana manusia membangun identitasnya di antara ingatan, luka, perjumpaan, dan waktu yang panjang. Sebab Balkan bukan hanya tentang tempat-tempat yang indah untuk dikunjungi. Balkan adalah tentang sejarah yang belum sepenuhnya selesai, tentang bangsa-bangsa yang pernah disatukan lalu terpisah, tentang luka yang perlahan disembuhkan oleh waktu, dan tentang manusia yang terus berusaha memberi makna pada tanah yang diwariskan kepadanya. Dan semuanya akan dimulai dari Kroasia.